Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Ekonomi Syariah 1. Di sini kami beranggotakan 4 orang atas nama Sarwinawati, Suci Wahyuningsi, Ela Saputri, dan Ikram. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang ini. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai alat bantu untuk aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan manusia. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud komputer dan fungsinya. Definisi tentang pengerjaan komputer telah mengalami beberapa kali perubahan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Kata komputer berasal dari Yunani, yaitu computare, yang artinya memperhitungkan atau menggabungkan secara bersama-sama. Kata kom berarti menggabungkan dalam pikiran atau secara mental. Sedangkan kata putare berarti memikirkan perhitungan atau penggabungan. Dalam bahasa Inggris, to computer, yang berarti perhitungan. Adapun definisi tentang komputer menurut para ahli. Menurut visi Hamacher et al., komputer merupakan mesin elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Dan adapun menurut Elias M. Howard, komputer adalah sebuah alat perhitungan yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Menurut Donald Hasanberg, komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data output, memproses, menghasilkan output di bawah pengawasan satu langkah-langkah instruksi program sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanannya. Dan menurut William N. Fowey, komputer adalah suatu alat proses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Menurut Robert H. Bismarck, komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Namun, pada intinya dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan program yang tersimpan di memori laptop, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan bekerja secara otomatis. Sedangkan untuk fungsi komputer itu sendiri, saya mengambil contoh secara umum dan juga saya rasakan pribadi, yaitu sebagai sarana komunikasi, sarana untuk membantu pekerjaan, sebagai alat hiburan, sarana usaha, sebagai sarana pendidikan, sarana pengandalian atau controlling, dan sarana informasi, dan banyak fungsi-fungsi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang ini, dari generasi ke generasi. Proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan saya rangkum mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama. Sejarah
komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Sebab komponen ini dapat cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama, yang pertama itu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Kemudian interior desain, sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, kemudian perlu mesin pendingin karena cepat panas. Kemudian kinerjanya lambat, memakai konsep store program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, dan yang terakhir yaitu menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Kemudian sejarah komputer pada generasi kedua, yaitu pada kurun waktu pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959 merupakan komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Jadi pada generasi kedua ini merupakan transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum pada generasi pertama. Kemudian, sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan untuk pengoperasiannya. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Kemudian, adapun ciri-ciri generasi kedua, yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Kemudian menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian mampu memproses secara real time dan juga real sharing dibandingkan komputer di generasi pertama. Selanjutnya kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya yaitu generasi ketiga. Sejarah komputer generasi ketiga yaitu integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Kemudian, komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi.
Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Yang pertama itu listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luas seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat, yaitu mikroprosesor. Pada tahun 1971 sampai sekarang ini, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Mikroprosesor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop seperti sekarang ini yang ada di depan saya. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi keempat. Yang pertama itu dapat menggunakan LSI atau Left Scale Integration. Kemudian sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasangkan juga pada sektor perorangan. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu dapat menggunakan LSI, kemudian sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Kemudian selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop yang pada sekarang ini. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi kelima, yaitu artificial intelligence, yaitu pada sekarang ini dan masa yang akan datang. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri dari komputer generasi kelima, yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Kemudian komputer ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sebagai kesimpulan, yaitu dari generasi ke generasi, pada generasi pertama menggunakan komputer yaitu tabung vakum, kemudian pada generasi kedua menggunakan transistor, pada generasi ketiga yaitu integrated circuit, dan keempat mikroprosesor, dan yang terakhir yaitu artificial intelligence. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, NIM 602022099198, Prodi Ekonomi Syariah 6, semester 4.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Komputer memiliki beberapa jenis. Di sini saya memberikan secara umum saja. Jenis komputer yaitu 1. Personal komputer. Personal komputer atau dikenal juga PC yaitu sebuah komputer yang penggunaannya ditunjukkan oleh satu orang pengguna atau juga komputer pribadi. Komputer ini tidak dapat dibawa kemana-mana dan hanya bisa digunakan pada tempat itu saja, dan biasanya digunakan untuk keperluan pribadi seperti aktivitas kerja, hiburan, dan penggunaan bisnis dalam skala kecil. 2. Komputer desktop. Komputer desktop sama seperti personal komputer, hanya saja komputer ini dapat digunakan dalam skala besar, terutama dalam penggunaan bisnis dan memiliki spesifikasi yang lebih besar dari komputer personal. 3. Komputer server. Komputer server yaitu sebuah komputer yang menyediakan layanan pada komputer klien. Komputer ini memiliki spesifikasi yang tinggi serta memiliki tempat yang khusus. 4. Komputer klien. Komputer klien yaitu sebuah komputer yang menerima layanan pada komputer server. Komputer ini biasanya digunakan untuk keperluan skala kecil, tetapi bisa juga untuk skala besar, tergantung fungsi utama komputer klien tersebut. 5. Laptop. Laptop merupakan sebuah komputer yang sudah dimodifikasi supaya dapat dibawa kemana-mana, sehingga laptop menjadi komputer yang banyak digemari karena lebih efisien dan dapat digunakan di mana saja dan mudah digunakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dunia komputer. Komputer telah berkembang selama lebih dari 5 dekade. Era komputer dimulai pada tahun 1950-an dan mulai mengalami perkembangan pada tahun 1960 sampai 1970-an. Pada saat itu, komputer cukup memberikan dampak signifikan, terutama pada industri perbankan, asuransi, dan manufaktur, terutama dari segi efisiensi operasional. Pada tahun 1970, telah muncul mini komputer, namun ukurannya tetap besar, dan diikuti perkembangan sistem jaringan yang memudahkan satu komputer terkoneksi dengan komputer lainnya. Pada tahun 1981, IBM melakukan terobosan dengan mengeluarkan produk personal komputer. Komputer kembali mengalami perkembangan setelah internet mulai sering digunakan di industri. Perusahaan telah mengalami dan mengikuti perkembangan teknologi yang cukup kompleks. Diperkirakan banyak organisasi yang menghabiskan 70% budget IT dalam kegiatan pemeliharaan pada sistem komputer yang ada. Hanya sedikit budget tersisa yang digunakan untuk perkembangan teknologi. Lebih parahnya lagi, 2 atau 3 proyek IT dilakukan dengan budget berlebihan. Sekarang komputer sedang mengalami perkembangan, di mana perangkat ini akan menyemai kemampuan manusia dalam berpikir. Sebagaimana yang kita ketahui, kemampuan berpikir hanya bisa dilakukan dengan baik oleh manusia. Kegiatan ini tidak dapat dijelaskan oleh para ahli di masa ini. Kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk melihat pola dari suatu kejadian, menarik kesimpulan, dan memberikan solusi dari permasalahan yang pernah atau baru dihadapi. Saat ini komputer sedang mengalami integrasi dengan perangkat lain. Komputer semakin banyak terhubung dengan perangkat lain di berbagai tempat. Komputer memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk mengenali sesuatu. Komputer memang tidak memiliki kemampuan untuk melihat, namun bila disambungkan dengan perangkat lain, komputer bisa menerima informasi relevan sehingga dapat menghasilkan, mengenali, dan memberikan informasi mengenai orang, tempat, dan hal lainnya. Semakin lama, komputer akan semakin mengungguli sebagian kemampuan manusia secara lebih efektif dan efisien. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menemui robot yang dilengkapi dengan komputer cerdas. Robot ini akan menggantikan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Dunia IT juga perlu mencermati hal ini. Mungkin di masa depan, budget pemeliharaan alat akan terus membengkak. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan
komputer dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.